Bismillahirrahmanirrahim. Qaidah fikih at-tabi'u tabi'. Pengikut harus mengikuti. Maksudnya adalah sesuatu yang menjadi pengikut bagi yang lain, maka mengikuti pula dalam hal hukumnya. Jadi jika ada sesuatu itu mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumnya pun harus sama dengan sesuatu yang diikuti. Nah, dalam kaidah fikih ini ada beberapa kaidah yang punya ibarah atau redaksi yang sama. Pertama, at-tabi'u la yufradu bil hukmi li'annahu innama ju'ila tabi'an. Sesuatu yang mengikuti tidak bisa berbeda dalam hukumnya dengan sesuatu yang diikuti. Oleh sebab itu dia dinamakan pengikut. Karena dia pengikut, maka sesuatu yang mengikuti tadi tidak bisa berbeda hukumnya dengan sesuatu yang diikuti. Contohnya adalah ketika seseorang menghidupkan sesuatu alias tanah misalnya, yang di dalamnya yang bersama tanah itu ada harim. Harim itu semacam teras yang ada di depan. Maka berdasarkan kaidah ini, maka harim tadi ya milik si pemilik tanah. Karena harim ini tidak bisa hukumnya berbeda dengan tanah atau sesuatu yang dihidupkan tadi. Misalnya jika dia menjual harim saja, ya maka tidak sah. Harus bersama dengan tanahnya. Yang kedua, kaidah yang bunyinya sama adalah at-tabi'u yasqutu bisuqutil matbu'. Pengikut itu gugur dengan gugurnya sesuatu yang diikuti. Contoh, orang yang dia tidak sholat karena dia gila di waktu ketika dia gila. Maka ketika dia sembuh, tidak disunnahkan mengqadha sholat rawatibnya. Karena sholat fardunya gugur ketika dia gila. Begitu juga tabi'. Sholat rawatib adalah sholat yang mengikuti sholat fardu. Maka ketika yang diikuti gugur, maka gugurlah pengikutnya. Kemudian bunyi kaidah yang ketiga selanjutnya adalah yang sama dengan esensi dari at-tabi'u tabi' adalah at-tabi'u la yataqaddamu 'alal matbu', yaitu bahwa sesuatu yang mengikuti atau pengikut tidak boleh mendahului sesuatu yang diikuti. Di antara cabangnya adalah muzara'ah, yaitu akad pertanian pada tanah yang kosong, yaitu antara ditanami kurma atau anggur. Maka itu boleh karena mengikuti sistem musaqah, siraman, dengan syarat diantaranya lafadz musaqah harus didahulukan. Tapi kalau yang didahulukan adalah lafadz muzara'ah, misalnya seseorang mengatakan zara'tuka 'alal bayat wa saqaituka 'alan nakhli, itu tidak sah. Misalnya saya berakad muzara'ah kepadamu atas tanah kosong ini dan aku akad musaqah padamu pada pohon kurma ini. Ini tidak sah. Kenapa? Karena kurma itu kan nanti mengikuti tanahnya yang tadinya kosong. Masa kurmanya dulu baru kemudian tanahnya nggak bisa. Eh, apa namanya? Eh, karena tabi'nya dulu tidak boleh didahului, tidak boleh mendahului si matbu'. Jadi kalau zara'tu ka 'alal bayat wa saqaitu ka 'alan nakhli 'ala kada, itu tidak sah karena pengikut tidak boleh mendahului yang diikuti, harus musaqah dulu baru muzara'ah. Tidak boleh muzara'ah dulu baru musaqah. Karena at-tabi'u la yataqaddamu 'alal matbu'.
Begitu juga ada orang misalnya dia menjual sesuatu dengan syarat rohen. Jika ada orang menjual dengan syarat rohen, maka yang didahulukan lafadz rohen daripada lafadz jual beli. Mohon maaf. Kalau ada orang menjual sesuatu dengan syarat rohen dan kemudian didahulukan lafadz rohen daripada lafadz jual beli, maka tidak sah. Begitu juga tidak sah makmum yang mendahului imam dalam berbagai keadaan, juga dalam takbiratul ihram tentunya. Bahkan dalam hal fisik barisan, tidak boleh misalnya ada sesuatu atau orang yang memisahkan antara dia si makmum dengan imam. Jadi harus nyambung antara makmum dengan imam. Ada pengecualian dari kaidah ini. Ada beberapa pengecualian dari kaidah at-tabi'u tabi', yang artinya tidak selalu at-tabi'u tabi'. Pertama, di antara contoh pengecualiannya adalah bahwa ketika ada seseorang yang mengikuti Jumatan, yang dengan adanya dia tadi tidak menjadikan sempurnanya Jumatan, seperti musafir. Adanya musafir itu tidak membuat Jumatan itu terjadi. Jadi misalnya kalau Jumatan itu kan 40 orang. Jika ada musafir yang itu termasuk dalam 40 orang, maka tidak jadi Jumatannya. Begitu juga ketika ada budak, ada perempuan. Nah, kemudian ini pengecualian dari kaidah at-tabi'u la yataqaddamu 'alal matbu'. Bunyi kaidah yang keempat yaitu yughtafaru fit tawabi' ma la yughtafaru fi ghairiha. Ditoleransi atau diampuni pada sesuatu yang mengikuti, tapi tidak diampuni atau ditoleransi pada sesuatu selain tawabi'. Contohnya adalah harimul masjid. Harimul masjid itu kan terasnya masjid. Dalam hal ini tidak dihukumi masjid dalam hal keharaman untuk diam bagi orang yang junub. Jadi jika ada orang yang junub kemudian dia di teras masjid, maka tidak dihukumi haram, karena dalam hal ini harimul masjid tidak dihukumi seperti masjid, alias yughtafaru fit tawabi'. Kalau dalam hal ini diampuni hal-hal yang tabi' ini, tapi tidak diampuni selain hal ini. Qaidah tasarruful imami 'ala ar-ra'iyyati manutun bil maslahah. Kaidah ini berarti tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus ditimbang atau berdasarkan kemaslahatan. Kaidah ini adalah kaidah yang teksnya atau bunyinya dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan sabda perkataan Imam Syafi'i, yaitu manzilatul imam minar ra'iyah manzilatul wali minal yatim. Posisi imam terhadap rakyat sama seperti posisi seorang wali terhadap anak yatim. Ini pun pada dasarnya berasal dari perkataan Umar bin Khattab, inni nazaltu nafsi min malillahi bimanzilati walil yatim, ini ihtajtu akhadtu minhu fa idza aisartu radadtuhu fa in istaghnaitu ista'faftu. Yang artinya kurang lebih secara kesimpulan bahwa sahabat Umar bin Khattab itu memosisikan diri beliau terhadap harta Allah itu, alias harta negara, itu sama seperti beliau memposisikan diri sebagai walinya anak yatim. Kalau butuh mengambil hartanya, kalau sudah ada gantinya beliau kembalikan. Kalau tidak butuh ya tidak usah. Nah, kaidah tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah ini kaidah yang cakupannya sangat luas. Karena suatu tindakan seorang pemimpin, asalkan dia berdasarkan kemaslahatan,
maka insya Allah itu sesuai dengan syariat. Di kitab-kitab fikih klasik atau kitab-kitab kaidah fikih klasik misalnya bahwa dicontohkan bahwa idealnya tidak boleh orang itu memilih pemimpin yang atau menjadikan pemimpin yang fasik sebagai imam sholat, karena di situ tidak terdapat kemaslahatan. Karena memang pada dasarnya orang fasik atau imam pemimpin yang fasik mengimami sholat tidak masalah alias dihukumi makruh misalnya. Tapi dalam hal ini karena tidak mengandung kemaslahatan maka tidak usah. Dalam arti kemaslahatan itu artinya bukan cuma mendatangkan manfaat tapi juga mencegah kerusakan atau bahaya. Di antara contoh dari kaidah ini adalah contoh lain adalah jadi ketika seseorang menikahkan anak perempuannya yang baligh dengan seseorang yang tidak kafa'ah bighairi kuf'in biridhoha dengan ridhonya si baligh, maka tidak sah. Karena apa? Karena hak kafa'ah itu hak setiap orang muslim. Jadi gampangnya kaidah ini kaidah yang sangat luas dan bisa digunakan dalam konteks apa saja. Entah itu dalam konteks ibadah, muamalah, jinayah, dan ahwal syakhsiyah misalnya.